أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pembina Majelis YPPSI Jabotabek, Om Jainal, juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pembimbing Majelis YPPSI Jabotabek, Om Irwan, juga segenap para pengurus Majelis YPPSI Jabotabek, dan juga asisten pembimbing baik Mas Inok maupun Bang Kelly, serta para Ustadz Absori, Ustadz Juarsa, Ustadz Yayan, Ustadz Sabar, dan juga para hadirin, para ikhwan yang sami hadir, juga kameramen, semua yang hadir semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga hadirnya kita di sini menjadi sabab turunnya rahmatnya Gusti Allah, mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menebar kebaikan kepada sesama hidup, kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan juga yang kedua, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau dan juga mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya. Sampai ayat 10, nambah satu ayat. Itulah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 beserta terjemahannya. Dan untuk selanjutnya acara bedah hikmah. Bedah hikmah atau cara menyikapi kejadian hidup, peristiwa hidup agar kita tetap di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kepada pembimbing kita, Om Irwan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan yang aura-nya aura wali. Mantan wali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba lam yaj'al lahul waja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Terima kasih semuanya saya ucapkan atas kehadiran, atas kesetiaan, atas pengorbanan untuk bisa sampai ke makom mulia kita ini, pengajian rutin. Nunggu Allah yang kita laksanakan seminggu 3 kali, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Itu sih silahkan sesuai dengan kesanggupan. Mau datang 3 malam ya silahkan, mau datang 2 malam boleh, kalau 1 malam pun tidak dilarang. Apa tadi? Sesuai kesanggupan masing-masing lah. Barangkali ada kesibukan atau yang tidak bisa datang malam Jumat kan, misalnya malam Sabtu, malam Minggu aja ya tak masalah. Kita tetap melaksanakan rutinan 3 malam, membuka artinya menyediakan tugas ketua, tugas fasilitator, tugas organisasi kan, menyediakan waktu dan tempat untuk bisa kita pakai untuk tolabil ilmu. Ya di sinilah kita, di majelis inilah meneruskan melanjutkan atau menggali lebih dalam lagi tentang apa yang diisyaratkan dari guru-guru kita gitu. Bapak-bapak guru atau orang tua batin kita, Kiai Haji Raden Yoyo Sunario, ke atasnya ke yang Yes Rukman, yang Isa, yang Ucu, dan ke atasnya lagi sampai ke Rasulullah kan. Kalau secara sanad sambil ngerokok, sambil ngopi, judulnya juga kita ngopi, ngobrol perkara iman. Atau kita ngaji unek-unek lah. Kalau malam Jumat itu malam Jumat unek-unek interaktif. Kali ini kita mulai lagi direkam setelah kita vakum berapa malam, berapa minggu. Setelah Ramadan kita nggak ada rekaman untuk malam Jumat. Kita mulai lagi mungkin malam Jumat direkam untuk diabadikan momen kita supaya bisa diceritain kan gitu, supaya ada ceritanya, ada kisahnya. Bener nggak sih ngaji? Enggak, kita bukan ngaji, ngopi. Ngobrol perkara iman. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ahli warisnya, juga kepada sahabatnya, tabiin, juga hingga kepada kita yang mudah-mudahan juga tauban
dengan rahmat dan salam itu. Ada yang punya unek-unek, ada yang punya pertanyaan, ada yang punya ganjalan, silakan. Karena ngerasain badan Ya, yang sampai itu nggak sadar lah, nggak orang sampai nggak sholat subuh sampai 3 hari itu kemarin kerasa di badan gimana, sampai sholat juga sempet ada yang bolong-bolong gitu. nggak apa-apa. Yang sementara ya karena kondisi fisik kita kan bisa ngelaksanain sholat waktu berbaring. Iya, ada bapaknya. Kalau sholat yang biasa kita nggak bisa laksanain karena sakit, kan bisa kita laksanain di saat berbaring. Jadi jangan merasa bersalah kalau nggak melaksanain sholat itu, kan sebabnya ada, alasan dasarnya ada. Poinnya yang penting kita jembar manah. Jembar manah itu apa? Legowo, tidak dipikirkan, tidak terlalu dipikirkan atau tidak menjadi beban. Makanya sebenarnya bab sholat ini harus kita bisa nyiasati. Kalau kedepannya kita akan menemukan kesulitan atau kalau menemukan mepet, kesempatannya nggak ada, kan ada fasilitas, ada Kodok. bisa dikosor, geser. Apa Pak Ustadz namanya? Dijama kosor, kayak gitu. Semua kan udah disediain, tinggal kita praktekkan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh yang enggak kan? Subuh yang sendiri. Jadi itu mah bisa kita siasatin, bisa kita apa namanya sih yang enak. Ada alternatif, ada strategi yang bisa kita laksanakan. Yang penting hati kita nggak ada ganjelan. Gitu. Karena setiap ada ganjelan maka kesananya kita disebutnya Ustadz jadi rintangan, jadi halangan, jadi beban. Kan Gusti Allah mah lautan hampura, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, tahu kondisi kita seperti apa, tahu, paham, mengerti. Enggak artinya selama kita masih berupaya, itu dapat poin, dapat bonus. Tapi kita sudah mentok upaya kita, Gusti Allah mengampuni. Karena keterbatasan sebagai manusia kan, apalagi sebagai hamba, kita nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Hamba itu kan budak siapa? Budaknya Gusti Allah. Kita itu betul nggak Pak Ustadz? Soalnya gitu. Jadi makanya dengan Ghafurur Rahim itu kita ketemu rasanya ketika kita mentok upaya kita, ketika tidak bisa ada jalan lagi, yang penting tetap jembar manah, lapang dada, legowo, bahasa Arabnya legowo, bahasa Arab bahasa Jawa. Bahasa Jawanya kan legowo. Itu kuncinya, kita memang di hati,
di dada kita lah. Di dada itu banyak perangkatnya, ada yang namanya fuad, ada yang namanya lub. Nah itu saya nggak mempelajari itu mah. Nama-nama itu nggak mempelajari, istilah-istilah itu nggak saya pelajari. Tapi ketika ada ayat misalnya Allah memberi apa, pendengaran, penglihatan, dan fuad, itu saya bisa jelasin. Fuad di situ jorojoy, hati. Ketika kita melihat, mendengar, ada dorongan di dalam hati. Nah, status fuad di sana, status ada dorongan yang kuat dari dalam untuk apa? Merealisasikan atau untuk memvalidasi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Fuad. Tapi secara istilah saya nggak paham istilah fuad, ada di 2 jari dia ini, nggak paham itu mah. Lub atau apa lagi Pak Ustaz? Hold, paham, tapi ketika melihat ayat, membaca ayat itu, ada yang terasa, ada yang kebaca sama kita. Apa? Wasama wa absor, wasama wal basor, wal fuada, apa itu ayatnya? Gimana Pak Ustaz? Silakan. Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal absor wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu ada di dalam hati kita, atau dari ketika kita melihat atau mendengar, diawali kan di sini wasam'a, mendengar, melihat, itu ada dorongan hati untuk bisa, untuk apa? Ingin merealisasikan, ingin memvalidasi, memverifikasi, ada dorongan, penasaran, kalau bahasa kita genah penasaran, dorongan atau jorojoy bahasa Sundanya, jorojoy hati. Kalau bahasa milenial, jatuh hati. Ketika saya melihat engkau, mendengar bahwa engkau cantik dan dia itu adalah cantik, ternyata benar cantik, ada jatuh hati. Nah, fuad itu ibaratnya seperti itu. Statusnya itu jatuh hati. Kalau Ustaz, bahasa syairnya gimana? Inna sam'a wal absara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti kalau kita tidak apa namanya, tidak bisa mewujudkan atau tidak bisa kita atau tidak menggunakan fasilitas itu, akan ditanya pertanggungjawabannya, akan ditanya kesaksiannya. Nyaksiin apa aja? Nyaksiin itu kan dengan mata, dengan apa? Dengan telinga juga kalau di sini. Dengan telinga kita menjadi saksi. Dengan mata kita menjadi saksi. Dengan fuad tadi, jorojoy atau dorongan hati yang paling dalam, itu kita menjadi saksi. Akan dipertanyakan. Makanya ini adanya di surat Al-Isra, surat perjalanan hidup kita. Dirasain nggak semuanya masing-masing? Ketika melihat ada genah penasaran, ada nggak? Tengah mendengar penasaran, ada nggak? Ya, mendengar di sono ada apa-apa. Gue penasaran, buktikan. Penasaran. Misalnya di mana di laut banyak udang, baru dengar kan, baru kabar kan, kita apa, buktikan dengan kita melihat ke sana. Oh iya benar, semuanya ada dorongan dari pendengaran, dari penglihatan, dari fuad itu sendiri. Yang paling jernih adalah fuad, itu yang akan melahirkan niat-niat yang jernih juga. Niat kita, keinginan atau niat lah, niat yang jernih dari sana.
Makanya perlu kita jaga, kita perhatikan itu panca indera dulu sebagai perangkat untuk apa? Menangkap sinyal panca indera kita atau indera kita, karena nggak hanya 5 sebetulnya, indera kita itu banyak. Yang sudah kita gali di sini ada berapa? 11 kan? 11 indera. Bisa disebutin satu persatu, ada catatannya nggak? Ada yang mencatat nggak? Mata, telinga, hidung, lidah, mulut, kulit, bulu, pori-pori, otot, apalagi. Semuanya indera. Kita lagi begini, lagi diam gitu, tiba-tiba refleks gitu, apa itu? Itu apa yang menggerakkan? Otot atau apa? Misalnya kita sering melihat di YouTube kan, atau di sosial media, bapaknya lagi asik, tiba-tiba mau berjatuh, anaknya gitu. Itu yang menggerakkan apa? Jangan dulu yang imajinatif ya, yang goib. Jangan dulu kita berpikiran yang goib, tapi apa di diri kita yang refleks itu? Otot atau apa? Otot kan. Saraf-saraf kita. Padahal lagi asik begini. Langsung gitu. Itu indera kita perlu dijaga, perlu dijernihkan sejak awal, perlu fitrah sejak awal, biar kita bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Nah, tertutupnya sinyal-sinyal itu lantaran kita banyak menerima informasi yang enggak jelas. Kalau dari telinga biasa mendengarkan gibah, kalau dari mata biasa melihat Pak Orno atau majalah Playboy, itu mendorong kita atau menjadikan indera kita tertutup. Biasa dengerin berita-berita yang gak jelas, berita sono, berita sini, berita dunia lah yang bikin kita apa, menjadi tumpul. Indera kita itu menjadi tumpul lantaran banyak mendengar berita dunia. Kalau pengen tajam, karena kita sudah memang mungkin ya tidak berhasil menjaga sejak awal fitrah dan baru tahu sekarang, karena ada prosesnya untuk mengembalikan ketajaman indera itu. Dan dengan latihan, dengan ngaji, dengan tirakat, yang paling kuat adalah tirakat kita puasa untuk membangkitkan kembali atau mengasah kembali, menajamkan indera kita. Puasa itu untuk menajamkan indera yang 11 di kita mah sudah digali kita. Nanti catatannya silakan dibuka lagi. Umpamanya ada catatannya. Nanti saya berharap dari apa yang kita gali bersama di sini, bibitnya dari Bapak, dari Eyang, dan kita gali menemukan yang baru. Nanti kedepannya dibikin buku atau siapalah yang punya potensi membuat buku seperti Bapak Umar Surat Maja dulu zaman Eyang. Silakan, supaya nggak putus ajaran kita, tahun Bismillah Syahadat kita kan 11. Ini maaf saya lagi disebutnya barusuh,
Jadi susah ngomong juga rusuh. Baru itu pakai ba, rusuh pakai ba. Ini ngomong juga nggak jelas. Sampai kan dijanjikan begitu. Kalau kita tidak gunakan yang namanya indera di kita itu, memang kategorinya di Al-Quran dari mata kemana itu ada urutannya, dari telinga itu ada urutannya, sampai ke fuad, jorojoy hati. Seharusnya, biasanya, yang umumnya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu masuk ke otak biasanya. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ke fuad, hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu hati-hati, mempengaruhi hati. Nanti akan ditanya pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Dari nol kita itu dilahirkan itu tidak tahu apa-apa. Fitrahnya manusia itu ingin tahu, ingin segalanya tahu. Tetapi berhati-hatilah, apa namanya, selektif lah dalam memilah dan mencari pengetahuan itu, karena akan mempengaruhi mempengaruhi fuad itu, mempengaruhi hati kita. Dulu saya pernah ngomong cuman gini, Om, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hati-hati netes ke hati kan. Hati-hati netes ke hati. Bahasa lain, bahasa Mas Yanto, cukup sampai sini aja, jangan sampai ke dada, kan gitu. Pernah dengar ya Mas Yanto ngomong gitu? Nah itu ayatnya yang tadi Al-Isra ayat 36. Maka di awal, di ayat pertama itu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jernihkan sejak awal, jernih, subhana, sabaha, subhana, jernihkan sejak awal untuk kita melaksanakan perjalanan, untuk bisa kita sampai dari titik A ke titik B, dari Manggarai ke Cirebon, itu kita harus jernih hati kita, karena sedikit saja ada kebencian, kita nggak akan nyampe ke titik B, nggak akan nyampe. Sedikit saja ada kekecewaan misalnya di dalam hati kita, atau apa selain kecewa, ya kecewalah. Contoh, gue pernah kecewa sama dia ke rumah Om Ir misalnya, gue pernah kecewa ke Om Ir, nggak nyampe ke rumah Om Ir walaupun sudah ada niat, karena ada kecewaan, ada kotoran hati lah, kotoran hati. Subhanalladzi asra, dalam perjalanan itu harus jernih dulu di awal. Bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Katakanlah ya, Masjidil Haram itulah titik A awal kita berangkat ke Masjidil Aqsa, titik B akhir kita perjalanan. Katakanlah seperti itu gambarannya, ibaratnya. Itu akan nyampe. Kalau ada kekotoran hati, nggak akan nyampe. Ada kebencian, misalnya gue benci di Garut misalnya, contoh, benci gue sama seseorang di Garut, saya nggak akan nyampe 3 bulanan ke Garut. Siapapun itu mau, silahkan rasakan. Karena yang kunci perjalanan di awal itu kebersihan hati. Kunci perjalanan kita bisa nyampe ke titik B itu kebersihan hati. Kesucian, kejernihan, kemurnian. Itu. Bisa dirasain nggak? Misalnya, contoh lain, Pak Usman punya adik banyak misalnya. Ada harus yang disampaikan ke adik,
Kan bela-belain nyuruh orang aja daripada gue nyampe ke sono, kan gitu. Sedikit ada kebencian. Misalnya, contoh lah itu mah. Ya, gitu. Ada penghalang, ada yang menghalangi perjalanan kita. Maka gambaran tadi, ini mah silahkan mau disambungin silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Dengan pengalaman Mas Yono. Yang harus periksa kejernihan itu diri sendiri, nggak bisa orang lain, nggak bisa saya nuduh Mas Yono punya apa, nggak bisa, atau saya bersihin, nggak bisa. Diri sendiri yang membersihkan, yang mencuci, yang menyikat. Terasa kira-kira saya bukan nyindir, ini memang kenyataan begitu. Kehidupan kita memang seperti itu, sudah ditulis dalam Al-Quran. Satu ayat itu cuma satu ayat, kesananya kan seolah-olah nggak nyambung. Ayat keduanya itu seolah-olah nggak nyambung. Ayat itu menceritakan Isra Miraj, Isra perjalanan. Sini ayat keduanya udah lain ya, langsung menceritakan Nabi Musa, seolah-olah nggak nyambung. Tapi kalau kita baca keseluruhan, semuanya berkaitan. Ayat pertama, ayat kedua dengan yang lain. Kita ingin bangkit dari keterpurukan, sama harus jernihkan dulu pikiran kita, jernihkan hati kita. Selama masih ada keterkaitan, selama masih ada kekotoran, bangkit juga susah, kecuali dibangkitkan. Gusti Allah yang membangkitkan. Bangkit sendiri susah selama diri kita ada kekotoran, mindset atau batin kita atau hati kita, pikiran kita. Al-Isra itu perjalanan hidup kita, menceritakan secara utuh perjalanan manusia, hidup manusia. Kita pengen bangkit keterpurukan, kalau mindset kita masih ada kekotoran, nggak mungkin. Makanya kuncinya gitu kan, jembar manah leber wawanen saya budi sadar daranan. Kuncinya itu supaya kita bisa nyampe ke titik B-nya itu tadi. Jembar mana leber wawanen saya budi sadar daranan. Bahasa baheula itu, bahasa baheula. Oh, orang Sunda baheula sudah ayeuna campur. Jembar mana lapang dada, sedikit pun jangan ada kekotoran. Leber wawanen berani, semangat, gak takut, nyalinya gede. Leber warna nyalinya gede, semua rintangan gua hadapin. Leber warna bukan berani apa namanya, kalau berani dengan ujub beda, berani melawan atau berani berperang, berani gelut gitu, beda dengan leber wawanen. Beda. Leber wawanen nggak takut sakit, nggak takut kehabisan beras, nggak takut apa, nggak punya duit, nggak takut. Leber wawanen nyalinya gede, bukan nyalinya untuk berantem ya, bukan, nyali yang itu. Saya budi, sikap dan perilaku atau apa ya, itulah sikap atau perilaku baik, sadar, hatinya juga mudah tersentuh. Jembar mana
leber wawanen, saya budi sadar daranan. Kesadarannya meningkat. Nggak sadar-sadar aja kita nggak bangkit-bangkit, nggak pindah-pindah dari keterpurukan. Kalau kita menyikapi hidup, menatap hidup dengan arogansi, dengan ujub, yakinlah sebelum sampai ke sana kita udah kalah, udah kalah, udah kalah. Sebelum nyampe ke titik B itu dengan ujub, dengan wah ini gampang ini, nah, itu ujub itu namanya kan mendahului kehendak Gusti Allah. Tidak begitu yang leber wawanen itu, besar nyali itu tidak begitu. Justru dengan besar nyali itu, leber wawanen itu penuh perhitungan, penuh perhitungan. Semuanya dipersiapkan, semuanya dipersiapkannya, di strategi dipersiapkan, punya perhitungan. Leber wawanen nyali besar itu justru perhitungannya matang, penuh perhitungan. Bukan beda lagi dengan terlalu bijaksana. Wah, terlalu bijaksana ya. Beda lagi. Seolah-olah kan sama itu antara penuh perhitungan dengan penakut, hampir sama. Atau dengan bijaksana dia. Bisa dibedain nggak? Jadi leber wawanen itu tidak dengan ujub itu tanpa perhitungan. Memandang hidup itu tanpa perhitungan. Ujub itu namanya, arogan itu masuknya, sombong itu masuknya, angkuh itu masuknya. Ujub, riya, kiber, kesananya hasud. Kalau dia gagal pasti hasud dia, memprovokasi. Kalau dia gagal dengan konsepnya, maka dia akan memprovokasi orang. Itu sudah urutan hidup begitu. Kalau kita pakai yang namanya tadi, memandang hidup dengan ujub, leber wawanen itu penuh percaya diri, penuh perhitungan, gitu. Kumaha aja surah seri ayah barangna eta bila kita mau berangkat kemana naik motor kan, dengan iklim sekarang semuanya dipersiapkan, terjang udah dipersiapin semuanya, perlu perhitungan. Meskipun nanti di tengah jalan hujan, kalau ujub tanpa perhitungan, tanpa mempertimbangkan itu semua. Gitu, saudara-saudara. Ada lagi yang lain? Ya, itu perlu hati-hati itu. Adab ke orang tua tetap kita laksanakan, hormat, patuh, tunduk, bakti. Tetapi kebenaran nggak boleh disembunyikan. Tetap kita sampaikan dengan cara adab. Menyampaikan kebenaran dengan cara adab. Jika orang tuamu musyrik, jangan kau ikuti, tapi hormatilah kedua orang tuamu tetap. Gitu perintahnya. Di Al-Qur'annya seperti itu. Ada beberapa tempat yang menceritakan itu. Adab tetap dilaksanakan, kebenaran tetap harus disampaikan. Caranya gimana? Dengan adab, dengan perilaku yang baik, sopan DP handap asor, malapah gedang kata orang Sunda. Bicaranya nggak langsung kepada materi, tapi malapah gedang. Malapah gedang itu tidak langsung motong, tapi ini jalan. Malapah gedang itu begini.
Yang penting nyampe ke seberang. Kalau motong ya motong, begini kan langsung motong. Malah Pak Gedang tuh miring, kemana dulu larinya. Belajar sama Omir, menceritakan suatu perkara kepada seseorang yang kita hormati dengan cara malapagedang, milipir. Kalau bahasanya bahasanya Iqbal ke saya, Omir muter dulu. Iya. Malapagedang itu sebetulnya. Tidak langsung kepada persoalan yang akan dibicarakan. Ini materinya di sini. Kita berada di sini. Untuk bisa sampai ke sini supaya tidak menyinggung, supaya tidak sakit hati orang tua kita. Kan kita mau ceritain kebenaran dengan adab, dengan perilaku, dengan cara malapagedang itu bisa begini, nggak langsung motong, baru begini. Ngojai, berenang di kali untuk bisa sampai ke seberang gimana? Air deras. Gambaran ini saya gambar. Miring berenangnya. Kalau kita langsung motong, lelah yang kita lelah, orang tua juga capek. Tapi tetap sudah langsung. Tetap harus diceritakan kebenaran itu, bukan di Iya, maksudnya kan sedang berhadapan dengan orang tua. Amanah, yang namanya amanah itu langsung pada orangnya. Tetapi caranya seperti kita berenang di kali yang airnya deras, nggak langsung motong. Tapi harus begitu, mengikuti arusnya dulu. Kita disebutnya malapagedang, bahasa Sunda. Kalau bahasanya Iqbal mah muter dulu deh. Supaya nggak ada ketersinggungan. Saya mengajak bicara ikhwan, saudara-saudara saya, tidak langsung materi. Karena saya dilatihnya begitu. Saya ajak dulu muter kemana, biar nggak ada tersinggung. Tapi ada juga yang sakit hati mah ada pasti. Tapi saya sudah berusaha muter dulu kemana gitu, mencari jalan celah-celahnya. Ibarat saya berenang di sungai yang deras, tidak bisa langsung kita melawan, memotong, harus gitu. Nyebrang ke kali, nyebrang ke seberang itu harus dengan cara mirip. Aliran sungai harus begitu. Gak bisa langsung motong, langsung itu kita yang lelah, orang tua juga lelah, yang kita hormati. Itu teknik atau apa strateginya. Harus itu mau disampaikan. Kebenaran itu harus tetap disampaikan, tapi dengan cara yang tadi. DP-DP handap asor, sopan santun DP-DP handap asor. Itulah cinta yang sedang kita terapkan. Cinta yang mana? Wadud, mawadah. Mawadah itu begitu. Wadud, mawadah. Cinta yang wadud atau mawadah adalah sopan santun DP-DP handap asor. Tata krama sopan santun DP-DP handap asor. Mungkin bahasa Jawa juga tahu lah itu ya. Itu wadud itu namanya di bahasa Arabnya, di Al-Qur'annya mawadah. Toto kromo. Toto kromo. Toto kromo. Iya, tata krama. Tata krama. Tata itu aturan sebetulnya. Toto itu aturan. Hukum. Toto itu hukum, krama itu perilaku. Jadi tata krama itu hukum perilaku, aturan perilaku. Sudah diatur di kita itu begitu. Dari nenek moyang kita itu dengan cara begitu. Sekarang mau udah hilang. Disebut yang namanya datang harus kelihatan jidatnya, mun datang kudu katingali tarang. Mun
mulang kudu katingali punduk, undur kelihatan punduk. Itu sudah hilang. Sekarang mah sedikit lah yang melaksanakan masih. Mungkin di keraton-keraton kali ya. Masih datang tuh kelihatan jidatnya. Mundur ya mundur dulu berapa langkah mundur. Jadi gini, datang. Saya menghadap Bang Edi, caranya begini. Mundur pun begitu. Saya udah gak ada sekarang. Gak ada. Padahal itu tata krama, toto aturan perilaku untuk bangsa kita. Kok dirubah? Siapa yang merubah? Ini informasi atau berita dunia. Ya. Wah, luar biasa tuh sebetulnya apa ajaran leluhur kita yang terkait dengan Al-Quran kita sudah berlaku seperti itu sebetulnya, sudah Islam sejak dulu. Kalau sekarang begitu, kolot loh, kuno loh, gitu ya. Padahal itu toto kromo, tata aturan, tata itu aturan, hukum bahasa sekarang. Krama itu perilaku, hukum perilaku itu harus seperti itu. Bila kita menyampaikan suatu kebenaran kepada orang tua kita sendiri, seperti itu. Jangankan kepada orang tua, kepada siapapun yang kita hormati. Anak kecil, kalau kita hormat kepada anak kecil, dia akan menghormati kita juga kok. Dengan cara begitu, tidak langsung kepada persoalannya atau tidak langsung nyebrang. Ada lagi, Mas Inok, Pak Usman, Om, yang lain, nggak apa-apa, santai aja kita interaksi. malam ini ngaji unek-unek. Laksanain dulu. Saya nggak akan ceritakan apa. Tadi pertanyaannya apa? Manfaat dari tirakat itu. Laksanain dulu. Masing-masing akan berbeda. Saya nggak akan ceritain versi saya. Hasil dari yang tadi yang diceritain. Sholat malam. Saya nggak akan ceritain. Karena kalau saya menceritakan versi saya, jadinya iming-iming. Di kita tuh nggak boleh iming-iming, ya kan? Harus datang secara sukarela. Nggak boleh iming-iming, nggak boleh ditakut-takutin. Di kita itu begitu. Ajaran kita dari bapak kita, dari orang tua kita, Bapak Pak Guru. Pertama, nggak boleh diiming-iming. Kedua, nggak boleh ditakut-takutin. Harus datang secara sukarela. Maka apa yang dipertanyakan tadi, apa manfaatnya di kehidupan, silahkan rasakan masing-masing. Saya nggak akan ngiming-ngiming versi saya. Apalagi nanti mungkin Mas Inok mengiming-imingi versi Mas Inok. Nanti saya omelin Mas Inok. Karena harus datang sendiri, rasakan sendiri. Tapi manfaatnya banyak, insya Allah banyak. Insya Allah banyak. Nggak bisa saya sebutin satu persatu. Tapi secara tugas, seumpama Mas Nur nanti menjadi apa namanya, upland, paham kan? Yang punya apa? Downline-nya, yang diajak, nggak berat itu ngelaksanain itu. Karena itu mah kewajiban, sudah kewajiban yang menjadi upline. Melaksanakan yang tadi yang ditanyain, sholat qiyamul lail, yang isinya itu dan itu nanti kewajiban seorang upline. Itu di papakemnya.
gitu. Ya, jadi nanti ini apa namanya, saya melatih masing-masing untuk dan mempersiapkan diri masing-masing seumpama nanti punya upland, punya downland, punya bawahan, punya yang diasuh. Jangan berhenti, jangan meninggalkan yang itu yang kita laksanakan. Ya sekali-kali istirahat nggak apa-apa. Ada lagi yang lain tanyain? Saya nyaksiin almarhum bapak nggak berhenti, habis walaupun lelah pulang malam, habis ngaji di majelis pulang sampai kamar pribadinya, saya ngintip sedang melaksanakan, padahal saya saksikan sholat isyanya sudah. Jadi itu mah yang kita praktekkan malam Sabtu itu, mempersiapkan diri dan melatih masing-masing seumpama nanti punya downline, punya asuhan, supaya nggak merasa berat, atau supaya, karena downline itu, asuhan itu tergantung yang ngasuh. Sebenarnya nasib baik atau apa namanya ekstrimnya begitulah, apa namanya bahasa yang enaknya, semangatnya. Atau kan ada, tahu Semar Badranaya wayang? Semar Badranaya itu budak Angon. Budak itu apa? Hamba, abdi. Angon itu apa? Momong, mengasuh. Hamba Allah yang pandai mengasuh, minimal mengasuh dirinya, memomong dirinya. Kesananya nanti bila kita punya asuhan. Jadi budak Angon itu hamba yang pandai mengasuh, memomong dirinya, minimal paling dekat kesananya keluarga, sakasur, sadapur, sasumur, salembur. Ada lagi pertanyaan? Unek-unek. Jadi sebenarnya arogansi atau kesombongan, keangkuhan, congkak, itu sebenarnya kita kalah. Pengen tahu detail di surat As-Sod, detail itu menceritakan hal-hal yang menyangkut dengan keangkuhan, kesombongan, semuanya direntetannya diceritain, sampai sakit hati dan dendam diceritain. Wakam akhlakna minal quruni min ba'di, yang sebelum-sebelumnya begitu, kehancuran lantaran kesombongan, keangkuhan, congkak. Didasari apa dasarnya? Sakit hati dan dendam. Penyakitnya kalau mau mempelajari diri, mempelajari sendiri silahkan. Cuman 88 ayat kok, sedikit surat yang pendek-pendek. Jadi saya sebenarnya mulai memperkenalkan, karena selama ini kan meraba sebenarnya seperti apa, meraba nggak? Jadi saya perkenalkan bahwa memang seperti ini, kita itu nggak begitu-begitu aja, ada tirakat-tirakat yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Di antaranya yang kita sudah mulai malam Sabtu
Di antaranya lah lagi menjadi kebiasaan, buka random Al-Quran itu harus menjadi kebiasaan. Karena Al-Quran Mushaf ini jawaban kejadian, jawaban peristiwa yang kita alami, peristiwa kejadian yang insya Allah dengan random, dengan acak itu akan ketemu persoalan hidup yang kita dihadapi, akan ketemu tirakat yang lain banyak. Hanya satu persatu, kalau semua saya ceritain nggak akan muat. Kesiapan batin, kesiapan hati, kesiapan pikiran, kesiapan materinya juga. Atau sedikit-sedikit binasa itu kalau kita menggunakan arogansi dalam hidup kita. Binasa, celaka, rusak, hancur. Belum perang kita sudah ujub, ria, kiber. Begitu perang nanti menjadi provokasi, provokator, memprovokasi. Jadi gitu Mas Yon, bila ada sesuatu yang menahan diri kita, sebenarnya penghalang itu apa? Periksa ke dalam, lebih mendalam lagi. Apakah dari pikiran, muncul dari pikiran, atau dari tadi apa? Wain sam'a wal absor wal fuad. Semua hampir basicnya, dasarnya, semuanya itu didasari atas dorongan hati, dorongan jiwa. Kalau dorongan jiwa itu murni, sananya pun akan sukses, akan murni. Kalau ada dorongan di dalam dorongan jiwa ada sedikit kekotoran, nggak nyampe. Maka sejak dulu kita diajarkan dengan apa? Panca indera kita itu atau indera kita itu apalagi di sholat itu harus menutup indera kan. Poinnya kenapa harus merem, kenapa harus jangan dengerin walaupun musik bergema-gema, jangan. Latihannya kan dulu waktu sholat atau waktu riadoh malah disetelin dangdut sama eyang dulu. Poinnya kemana? Latihan apa? Dorongan kita supaya murni, dorongan batin, dorongan jiwa, fuad, dirojoi. Karena kalau kita melek gini, ada tikus lewat, ya. Semua indera, kulit, termasuk kulit. Kalau saya kan nggak bisa, dulu mah bisa, dulu bisa menutup indera kita, kulit kita. Nyamuk berapapun cuek, sekarang nggak bisa. Kenapa kalau bisa nggak bisa? Alergi sejak COVID alergi saya muncul lagi. Ini kena nyamuk sedikit bentolnya kemana-mana. Satu. Kalau dulu mah cuek sama nyamuk. Udah sholat baru berasa gini. Waktu sholatnya sih masih cuek, masih bisa. Atau kecoa ngerayap. Dulu cuek, atau rasa itu ditutup, atau indera itu tertutup. Dinonaktifkan. Itu semua bentuk latihan.
semua supaya menemukan yang murninya, yang sejatinya. Kalau sudah ketemu perlu dipelihara. Ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, ada perasaan yang tertekan di dalam hati, semakin ditekan semakin bergejolak dan kacau. Kayak ada perasaan bersalah atau hilang gitu. Nah, itu bentuk-bentuk awal-awal kita mengenal dorongan hati atau jorojoy. Jorojoy nggak bisa ditahan, nggak bisa ditolak, nggak bisa ditahan. Semakin kita tahan, semakin menderita sebetulnya jorojoy. Atau gambaran sederhananya gini, ketika ada jorojoy, kita ada dorongan, kita pingin cendol, ditahan, ya kan, karena sesuatu, kan nyesel gak, tukang cendol tadi enak banget, nyesel, ada perasaan, kan menderita akhirnya. Nah, di sini kita perlu apa namanya, selektif. Apakah dorongan itu membawa kepada kemungkaran atau dorongan yang baik, atau dorongan yang membawa pada takwa. Karena surat As-Samsu, apa Om, Pak alhamaha fujuroha, alhamaha itu ilham kan. Bentuk ilham apa Pak Ustadz? Kita pernah ceritain. Bentuk ilham itu adalah insting kan. Salah satunya insting kita yang dasar, yang sejak lahir, kodrat sejak lahir. Nah, itu selektifnya di sana. Kita harus perlu selektif. Apakah ini dorongan ini membawa kita kepada ketakwaan atau artinya baik, atau justru membawa kepada munkar atau ingkar, penolakan. Di situ perlunya riadoh. Jadi begitu, mudah-mudahan jawaban saya bisa mengobati jorojoy. Susah di Indonesiain jorojoy. Dorongan jiwa, jatuh hati, daya tarik, daya dorong. Kalau bahasa filsafat dengan bahasa Inggris, law of attraction. Bahasa filsafatnya law attraction. Hukum daya tarik. Kalau bahasa di Al-Quran, fu'ad. Tadi apa? Surah Al-Isra ayat 36. Tadi apa? Inna sam'a wal absar wal fu'ad karena mas'ula, akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya. Udah dipakai kemana, udah digunakan untuk apa. Makasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Om Ir. Ya. Gimana caranya agar kita tidak selalu kadang-kadang timbul peristiwa masa lalu kita, itu baik perbuatan kita yang salah, baik dengan teman atau teman kantor, bahkan mungkin dengan mantan pacar atau apa. Kadang-kadang kita kepikiran, kita dulu begini, atau kerjaannya belum kelar. Nah, kadang-kadang terpikir, kok kita dulu begini, walaupun kita sudah berusaha katakanlah sebisa saya mau sholat ini, sholat itu, setelah sholat tobat dan sholat lain-lain, kadang-kadang masih timbul tuh. Nah, gimana cara agar kita tidak kadang-kadang muncul sendiri pikiran itu? Makasih. Bayangan masa lalu itu memang ada kalanya kita dihantui atau datanglah
kepada kita. Tapi ada cara, ada yang diajarkan itu. Sholat tobat kan sudah, atau kita mohon ampunan kepada Gusti Allah kan sedang kita laksanakan. Satu lagi, kalau itu berhubungan dengan manusia, sebisa mungkin kalau mereka masih hidup, kita langsung minta maaf atau berterus terang atau cerita unek-unek. Intinya dalam silaturahmi adalah pertemuan itu kita minta maaf, intinya gitu. Itu yang paling mustajab seperti itu. Jadi ngempong jalan kita itu menjadi melongkong dengan kita langsung silaturahmi, bertemu dengan orangnya, cerita ngalor ngidul, terus intinya minta maaf. Itu jalan kita langsung ngempong. Itu yang dialami seperti itu. Jadi ada dua kalaupun tadi kan kita melaksanakan sholat tobat minta ampunan kepada Gusti Allah, seandainya orang itu tidak ada kan. Kalau masih ada, upayain dengan komunikasi. Bisa langsung pertemuan, bisa langsung melalui HP, cerita ngobrol ngalor ngidul dulu. Terus pengakuan kita lah istilahnya. Secara samar boleh diceritakan, atau secara terang-terangan silahkan, cara masing-masing gitu. Intinya kita minta maaf kepada orang. Itu yang paling mustajab seperti itu, yang paling ampuh untuk supaya tidak dihantui dengan rasa bersalah itu kan. Rasa bersalah, penyesalan, masa lalu kita. Caranya memang begitu. Caranya. Biasanya rasa bersalah itu pun berhubungan dengan sesama hidup. Rasa bersalah, penyesalan, kekecewaan, rasa sesama hidup. Termasuk kekecewaan kita juga. Sebaiknya kita yang lebih dulu meminta maaf. Kan kalau secara hukum orang lain berbuat salah, terus kita kecewa. Secara hukum kan sebetulnya seharusnya dia yang minta maaf ke kita kan. Tapi di kita itu sebaiknya kita yang lebih dulu minta maaf. Untuk apa? Untuk menghilangkan itu tadi, rasa kecewa kita, gemplong. Yang disebut jembar mana itu begitu. Gemplong batin kita, legowo, bahasa Arabnya legowo, Ustaz. Jembar hati nih, legowo, jembar hati, jembar mana. Nah, ya harus ada barangnya supaya benar tahu apa yang namanya jembar mana gitu. Atau kejadiannya seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa terjawab, Pak Ade. Yang lainnya masih ada yang lain, Mas Nur? Ya, unek-unek. Siapa? Kalau yang belum tersampaikan, Orangnya masih ada? enggak, kayak ini maaf ya. Saya kan contohnya pernah dibilang mimpi juga kita sadar, tapi dibilang enggak mimpi ya tengah malam. Istilahnya jam-jam begini. Macam ada yang nemuin suruh begini. Contohnya suruh ke dulu, terus sempat saya datangin. Itu bisikan atau sosok? Ada yang Ada bayangannya. ada bayangannya karena tengah malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita ngelihat langsung dengan siapa. Waktu itu bagus siapa. Terus habis itu, ini maaf ya, biar karirmu cepet Begini. nah ya, akhirnya saya datang ke makam Jayakarta, terus yang luar Batang, dan ini yang dekat di situ, yang dekat di Jakarta. Saya datang, semua sekeluarga saya ajak memang sambil rekreasi. Nah, memang alhamdulillah nggak lama naiklah karir ini. Nah, terus
ada lagi peristiwa kayak gitu lagi tapi nggak kesampaian saya datangin. Itu kalau yang nggak kesampaian gimana? Justru saya menggarisbawahi yang kesampaian. Ya, Kalau yang nggak kesampaian, nggak akan apa-apa dengan apa? Dengan masa depan Pak D. ya. Justru yang kesampaian itu saya akan garis bawahi. Karena yang datang itu bukan siapa-siapa. Siapa bukan siapa-siapa? Ya siapa? Paham. Itu jin. Jin Ya, yang mengganggu kita, perjalanan hidup kita. Hmm. Keinginan jin memang seperti itu, mengiming-imingi, menawarkan sesuatu, kuberikan 3 permintaan, akan kuwujudkan 3 permintaan, kan keinginan jin. Bila dilaksanakan maka kita menjadi, maaf ya Pak De, budaknya jin. Itu jin dan kita itu sama-sama harus ibadah. Jadi nggak ada budak, nggak ada majikan, seharusnya sama-sama kita ibadah kepada Gusti Allah. Ya. Majikan kita Gusti Allah, majikannya jin Gusti Allah. Jadi kalau keinginan jin itu memang begitu, harapannya itu memastikan orang apa, walaupun manusia, awalnya kita nggak minta ya. walaupun nggak minta, nawarin, kuberikan 3 permintaan. Kalaupun kita yang minta, wani piro, kan gitu. Memang seperti itu. Saya menggarisbawahi yang itu. Jadi cepat itu mah kita langsung kepada Gusti Allah minta ampunan. Insya Allah Gusti Allah maha Ghafurur Rahim lah, maha pengampun. Karena kekeliruan kan sebetulnya. Kalau belum terrealisasi, insya Allah nggak akan apa-apa. Insya Allah nggak akan apa-apa. Siapapun bentuknya, menyerupai siapapun, yang itu yang digaris bawahi, itunya merealisasikan permintaan. Akan kuberikan permintaanmu, syaratnya begini. Kita laksanain syaratnya. Nah itu ya. Jadi yang kita garis bawahi itu, jadi ketika ada siapapun yang datang secara gambaran, secara flash, secara mimpi, menyerupai siapapun, siapapun, Jamaluddin Rumi atau Ibnu Arabi, jangan kita terima. Jangan buru-buru kita terima. Harus divalidasi, harus diverifikasi. Karena mereka dan kita sama-sama beribadah kepada Gusti Allah. Tapi kalau kita mengikuti syarat-syarat yang diberikan si orang suci yang datang dalam mimpi itu, maka secara otomatis kita menjadi budak, menjadi suruhannya, atau menjadi, insya Allah lah, kalau karena apa? Ada tuntutannya di akhir. Ada tuntutannya di akhir kalau kita mengikuti tawarannya gitu. Tapi insya Allah dengan kita bertobat pada Gusti Allah langsung, Allah mengampuni dan itu stop, nggak akan kayak gitu. Insya Allah yang belum terlaksana justru lebih baik. Dan memang seperti itu, menawarkan urusan dunia, kalau apa yang kita butuhkan gitu, membantu, menolong, menawarkan pembantuan, kita mah langsung kepada Gusti Allah, meminta pertolongan, minta bantuan, minta dukungan, tanpa harus melalui lagi, karena kita kan manusia diciptakan mulia, dan jin sama-sama kita disuruh ibadah kepada Gusti Allah, mengabdi, menghamba. Nah mudah-mudahan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ya, makasih Pak Ustadz, yang lain unek-unek keluhan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Om, tapi pertanyaan saya melanjutkan dari pertanyaan Pak D. Katakan Pak D itu mengalami suatu mimpi yang menurut Pak D itu mimpi itu adalah sebuah petunjuk. Yang Om jelaskan, katakan petunjuk yang seperti itu datangnya dari jin. Lalu bagaimana sih membedakan petunjuk yang asli dari Allah dengan petunjuk yang datangnya dari jin? Katakan kalau seumpamanya kita punya permasalahan, kita berdoa, biasanya kan dapat petunjuk harus begini-begini. Untuk membedakan antara petunjuk yang asli dan yang palsu itu bagaimana gitu Om? Ya. Agar kita bisa membedakan, tidak jadi kepalsuan rasa. Ya. Saya kira itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya petunjuk yang original, yang asli udah langsung refleks. Kita minta doa apa misalnya mohon, misalnya kita diberi suatu persimpangan harus memilih mana, terus kita melaksanakan sholat apa namanya Pak Ustadz? Istikharah, ya kan? Mohon petunjuk. Sebelumnya nggak ada jawaban, jawabannya kita langsung refleks langsung memilih sesuatu yang kita tepat di sana, diarahkan langsung. Itu satu ya, untuk membedakannya. Yang kedua, kalau yang datangnya dari lain-lain, bukan dari Allah original, itu ada syarat yang harus kita perhatikan, harus ngelaksanain ini, ngelaksanain ini. Sementara kita sedang melaksanakan sesuatu tirakat kan, minta petunjuk terus dengan sholat misalnya, kita kan sedang melaksanakan tirakat kita, terus ada datang di mimpi setelah sholat misalnya, di mimpi kamu harus begini, laksanain ini. Nah itu sudah tidak original, bisa dari siapapun, dari bangsa manapun, karena makhluk Gusti Allah banyak, ada yang nyata, ada yang goib, tidak nyata. Dan berhati-hati di sana menawarkan bantuan, tapi dengan ada garis bawah, iming-iming, laksanain ini. Sementara ketika kita mendapatkan persoalan hidup, harus memilih mana dan harus bagaimana, itu nggak ada bahasa yang seharusnya, nggak ada nggak ada baik jelek gitu, nggak ada. Langsung dari dorongan tadi apa Pak Ustadz, sam'a wal absor wal fuad, langsung dorongan hati, langsung dorongan itu. Dalam kondisi apapun kita cari atau kita jernihkan atau kita selektif di sana, langsung dorongan hati. Itulah petunjuk kuda yang sebenarnya, yang asli-aslinya. Kalau kita ada di sini, ada bahasa di sini, ada rekayasa, ini nggak ada gambaran, nggak ada mimpi, semacam mimpi, nggak ada gambaran, nggak ada apa, tapi ada rekayasa di sini, itu sudah tidak original. Nah yang original itu dorongan hati, wafu ada, jorojoy, dorongan hati. Gimana sih ketika kita memilih atau belanja atau datang ke tempat obral, itu barang yang lagi diobral itu kan diacak-acak orang tuh. Kalau itu memang rezeki kita kan nggak kemana, cek langsung cek, walaupun kita milih-milih ngaduk, ikut-ikutan ngaduk barang yang diobral, pilihan kita, nah itu udah asli, nggak akan kemana, nggak akan lari kemana. Artinya ada dorongan yang kuat dalam pemilihannya, dalam menentukan dari dalam diri. Kalau itu masih dari luar, karena menyediakan Gusti Allah kan menyediakan perangkat untuk menangkap sinyal yang original itu di dalam hati kita.
tidak melalui telinga, tidak melalui mata, tidak melalui otak. Kalau masih melalui telinga, kita harus lebih selektif lagi, disaring lagi, dikunyah lagi. Jangan langsung kita telan kan. Gitu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi memang seolah-olah benar, seolah-olah original, seolah-olah di sana itu banyaklah yang kecelek, yang kejebak, karena tugas mengabdinya jin, bangsa jin, atau beribadahnya bangsa jin itu mengelabui kita. Sifat atau targetnya jin itu butuh kepastian, maka dia akan selalu mengelabui kita. Kalau bisikan melalui setan itu targetnya diperlihatkan yang baik, yang bagus, tapi isinya palsu. Kan pernah kita ceritain, di dalamnya palsu, KW, Sama aja menipu ya. sama aja menipu. Bangsa jin yang katakanlah jin muslim lah ya, yang taat, nggak mengelabui kita, nggak membohongi, nggak membodohi, tapi sama-sama berjalan, sama-sama melangkah, berdampingan. Yang mana yang mengelabui, yang mana yang membodohi, yang mana menipu? Bangsa jin yang sakit hati, diasingkan oleh bangsanya sendiri, maka dia datang ke kita minta disempurnakan, sebetulnya minta pengakuan. Itu sama dengan bangsa manusia yang sakit hati, juga sama, akan mengelabui, akan membohongi, akan membodohi orang lain, akan memprovokasi. Kita perhatiin karakter orang, bila taat, bila takwa, dia akan berjalan bersama-sama orang beriman. Tapi ketika ada salah satu yang sakit hati, maka dia akan mengompori, akan membodohi, akan membohongi. Gitu nggak, Mas? Kerasa nggak? Kelihatan nggak? Misalnya, ini Pak Ade kan banyak di kantor kan bersosialisasi seperti itu. Salah seorang teman kita yang sakit hati dengan kedudukan kita, dia akan memprovokasi. Maka yang mengelabui dan membodohi dan membohongi itu adalah sifat setan yang masuk. Sama bangsa jin juga begitu. Dia datang ke kita, sementara dia sebenarnya sedang sakit hati. Disisihkan atau diasingkan oleh dari bangsa ada. Itu Pak De. Nggak jauh-jauh lah. Untuk mengenal syaiton itu di kehidupan, di pekerjaan bisa kelihatan. Tapi kita jangan nuduh, wah setan loh, jangan. Kita malah begitu ikut-ikutan. Jangan, biarin aja. Kita mah jalan aja pokoknya. Terus aja melangkah, berjalan. Takwa disebutnya, berproses. Itu. Karena syaiton itu sendiri dari kata asayid dan asatona. Akar katanya itu asayid dan asatona. Asayid itu sakit hati, terluka hatinya. Asatona itu menjauh, membuat jauh. Itu, jadi membuat jauh kita dari peribadahan, dari Gusti Allah. Siapa yang tokoh yang awalnya
tokoh awal syaitan itu siapa? Iblis. Tokoh awal, tokoh pertama atau mbahnya Iblis, cucunya Fir'aun, di tengah-tengah berarti bapaknya setan. Itulah kira-kira. Ini udah bisa ini belum nih? Sahur. Ya, mungkin itu aja. Kalau nggak ada lagi, kita tutup. Ustadz tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, acara yang bersifat interaktif. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi dunia akhirat kita dan juga bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan kita, memilah dan memilih hal-hal yang baik tanpa ada kepalsuan, yang benar-benar baik, dan juga hal-hal yang buruk. Ya, semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik untuk bisa kita memperbaiki diri kita sehingga Gusti Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.